Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, karena sekarang masih darurat COVID-19, maka pembelajaran kita masih daring ya, pembelajaran online, belum bisa KBM secara langsung. Nah, untuk materi kali ini, materi di kelas 8 semester 1, yang pertama adalah tentang gerak. Kemudian ada gerak benda, ada gerak manusia, ada gerak tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian ada pesawat sederhana dan lain sebagainya. Nah, pada bab 1 ya, kita akan membahas tentang konsep gerak. Konsep gerak. Gerak itu apa? Gerak adalah saya begini, ini bergerak apa enggak? Nah, bergerak ya, bergerak karena berpindahnya dari satu titik ke titik yang lain, ini namanya bergerak. Gerak adalah berpindahnya benda dari satu titik ke titik yang lain. Dari satu titik ini ke titik yang lain. Nah, ini adalah bergerak. Saya berjalan, saya mundur. Nah, ini adalah bergerak. Dari belakang berjalan ke depan, berarti dari titik yang ada di sini pindah ke sini. Nah, ini adalah namanya gerak. Kemudian saya melompat dari bawah ke atas, dari titik posisi yang ada di bawah kemudian sampai atas, kembali lagi. Ini namanya adalah gerak. Jadi gerak adalah berpindahnya benda dari satu titik atau satu posisi ke titik atau posisi yang lain. Itu namanya adalah gerak. Nah, konsep gerak kali ini yang kita bahas ada 3, yakni gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus di sini ada 2, GLB dan GLBB. GLB itu apa? Gerak lurus, sama kayak ini, gerak lurus B beraturan. Kalau GLBB apa? Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu gimana? Nah, ada sebuah mobil berjalan dengan kecepatan yang konstan, sama. Nah, itu adalah gerak lurus beraturan. Kalau GLBB, contohnya mobil berjalan dengan kecepatan konstan, kemudian dia ngegas, semakin cepat. Itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Dari konstan kemudian cepat, atau dari konstan kemudian dia pengen berhenti, kan dia akan melambat. Itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, GLB rumusnya adalah S V dikali dengan T. S itu apa? S adalah jarak. Jarak itu satuannya apa? Satuannya adalah meter. V, S sama dengan V kali T. V itu apa? V adalah kecepatan. Satuannya apa? Meter per sekon. Kemudian T itu apa? T adalah waktu. Waktu satuannya adalah sekon atau detik. Berarti jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Atau bisa sama ganti rumusnya. Semisal mencari kecepatan, gimana caranya? Ini aja dimasukkan dalam tabel segitiga. S sama dengan V dikalikan dengan T, taruh bawahnya kotak. Sehingga kalau sama mencari V ya, mencari V sama dengan S per T. Atau mencari waktu sama dengan S per V. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian contoh dari GLB adalah seorang anak berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berjalan kecepatannya 10 meter per sekon, 10 meter. Kemudian perpindahan anak tersebut setelah 20 detik. Berarti 10 meter ini adalah yang namanya
kecepatan. Kemudian perpindahan tersebut setelah 20 detik. 20 detik ini apa? Adalah waktu. Kita tulis. Kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Sudah ini. Kemudian waktunya adalah 20 detik. Sehingga yang ditanyakan adalah S. S ini berapa? Nah, S rumusnya S sama dengan V dikali T. S sama dengan V kali T dimasukkan. V-nya berapa? V-nya 10. T-nya berapa? T-nya 20. 10 kali 20. Nah, hasilnya sudah ada. Kemudian lanjut, GLB sudah selesai. Bahasanya segitu. Kemudian GLB berubah beraturan ini ada dua. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Cirinya, kalau dipercepat itu adalah kecepatannya semakin bertambah. Contohnya orang terjun bebas. Nah, orang terjun bebas ini ada sebuah gedung, ya. Ada sebuah gedung. Kemudian orang ini mau terjun bebas. Nah, saking pinternya dia pengen terjun bebas. Dari atas ke bawah lah. Dari atas ke bawah inilah. Atas ke bawah kecepatannya dia semakin bertambah. Dari atas ke bawah itu kecepatannya pasti semakin cepat. Karena apa? Karena ada gaya tarik dari gravitasi. Gaya tarik gravitasi. Dia mendekati gravitasi bumi, maka dia akan dipercepat. Contohnya seperti ini. Jadi orang terjun dari atas itu, di atas ini lambat-lambat, semakin ke bawah itu akan semakin cepat. Kalau diperlambat, cirinya adalah kecepatannya semakin berkurang. Contohnya orang yang melempar bola ke atas. Contoh ini semisal bola, kita lempar ke atas. Nah, kita lempar ini kecepatannya cepat, semakin lama semakin berkurang. Posisi di atas dia akan kembali lagi. Nah, ini namanya adalah GLBB diperlambat. Contoh anak lempar bola dan bola ke atas. Nah, ke atas lah. Dari bawah ke atas, dia akan selamanya ke atas sampai. Nah, nggak mungkin toh. Nah, maka dia akan kembali ke bawah. Berarti cepat, kemudian diperlambat sampai titik, kemudian dia kembali lagi lah. Ini namanya adalah GLBB diperlambat. Nah, gerak lurus terbagi menjadi GLB dan GLBB. GLBB ada dua, GLBB dipercepat dan diperlambat. Paham ya? Paham. Yang kedua adalah gaya. Apa itu gaya? Gaya itu bukan action gini itu. Bukan, itu bukan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Semisal sama punya gerobak bakso, ya. Itu didorong apa ditarik? Ada yang didorong, ada yang juga yang narik, ya. Ada yang didorong gini, ada yang ditarik. Nah, orang yang mendorong atau menarik yang namanya gerobak itu tadi, itu dia melakukan yang namanya gaya. Berarti tarikan atau dorongan itu adalah gaya. Kemudian gaya sudah. Yang ketiga adalah hukum Newton. Siapa aslinya nama Newton? Adalah Sir Isaac Newton. Kalau nggak salah tulisannya seperti itu. Lah, hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Ada 1, 2, 3 Newton. Ini harus sampean pahami kalau bisa dihafalkan, ya. Nah, hukum 1, dia adalah benda diam akan selalu mempertahankan posisi diamnya, dan benda yang bergerak akan selalu mempertahankan posisi geraknya. Contoh, orang naik mobil yang tiba-tiba mengerem mendadak. Sampean berada dalam sebuah mobil yang berjalan, tiba-tiba sopir mengerem mendadak. Apa yang sampean lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh tubuh sampean? Akan dia seolah-olah masih akan ke depan gini, ya. Dia mendadak, langsung ke depan. Dia asalnya dia bergerak, kemudian tiba-tiba direm. Maka orang itu akan seolah-olah tetap pengen mempertahankan posisi geraknya. Sebaliknya, naik mobil
Yang semuanya diam kemudian langsung digas, pol ya. Digas. Nah, sehingga sampai apa yang terjadi? Nah, seolah-olah terdorong ke belakang, mempertahankan posisi yang mulanya diam kemudian digas, sama pengen diam. Nah, makanya dia terdorong ke belakang. Itu contoh dari hukum 1 Newton. Bisa disebut juga hukum kelembaban. Nah, hukum kedua Newton, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, contohnya orang yang mendorong gerobak bakso atau orang yang mendorong gerobak bakso lagi lah. Gerobak bakso kalau dagangannya masih full, belum habis, masih seakeh ya. Mendorongnya berat apa enggak? Ya berat lah. Seperti itu. Kalau masanya semakin berat, maka percepatannya dia juga semakin berkurang. Kekuatan gayanya itu semakin berkurang. Kalau nggak ada isinya, sudah habis, sudah ludes, maka dorongnya semakin ringan karena masanya juga semakin kecil. Kayak gitu ya. Yang ketiga, hukum 3. Jika benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar pada benda A. Ini berlaku hukum F aksi dan F reaksi sama dengan F reaksi. Apa itu F? F adalah gaya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Contohnya, orang yang memukul tembok akan kesakitan. Nah, ini contoh tembok. Tembok kita pukul, apa yang sampean rasakan? Tangan sampean pasti akan sakit. Kenapa? Karena F aksi sama dengan F reaksi. Sampean memberikan aksi kepada tembok, maka tembok akan memberikan reaksi balik terhadap tangan sampean, kayak gitu. Nah, kita memukul tembok, kita memberikan aksi, ya, memberikan aksi kepada tembok. Tembok pun juga akan memberikan reaksi terhadap kita. Makanya tangan itu sakit. Nah, kayak gitu. Contoh lagi. Apa ya? Tahu yang balon yang toet. Nah, itu. Nah, ketika sampean pencet, nah, dia akan kembali lagi. Nah, itu adalah contoh dari F aksi dan reaksi. Contoh lagi, orang yang berenang. Nah, sampean memberikan aksi gaya kepada air ya. Tangannya sampean gini-gini, kakinya juga. Nah, maka reaksinya apa? Air juga akan memberikan gaya yang sama besar terhadap orang yang berenang, sehingga dia akan bisa melaju ke depan. Itu adalah pembahasan tentang konsep gerak pada bab 1 pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Hakim sampaikan bisa bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, bisa Pak Hakim akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.